wanna pop a bottle off of ya. Chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, never drop it low. Mama called me and she. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Wulan Azizah dari kelas 10 IPS 2. Di sini saya sebagai moderator ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Perkenalkan anggota dari kelompok kami mulai dari sebelah kanan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andika Pamukas, nomor absen 19. Di sini saya sebagai tim produksi dan kameramen. Perkenalkan, nama saya Novita Dianti, absen 20. Di sini saya sebagai tim peraga. Perkenalkan, nama saya Nova Wulan Azizah, saya sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Pulung Argasonya, absen 22. Di sini saya sebagai peraga. Perkenalkan, nama saya Septiana Arianti, saya absen 27. Di sini saya sebagai tim presentator. Perkenalkan, nama saya Syarila Rahmani Wibowo, saya absen 29. Di sini saya menjadi tim produksi dan tim kameramen. Perkenalkan, nama saya Feldia Anugrani Putri Evi, nomor absen 31. Di sini saya berperan sebagai tim presentator. Perkenalkan, nama saya Sanoval Andrea Chandra Permana, nomor absen 25. Saya sebagai tim produksi dan kameramen. Seisme. Getaran bumi atau getaran seismik adalah getaran pada permukaan bumi yang disebabkan oleh kekuatan dari dalam dan umumnya berasosiasi dengan gerakan lempeng. Gempa disebabkan pelepasan energi secara tiba-tiba pada litosfer. Semakin besar energi dilepaskan, semakin kuat gempa yang ditimbulkan. Selanjutnya adalah jenis-jenis gempa bumi. Jenis-jenis gempa bumi dibagi menjadi 3. Yang pertama ada gempa tektonik, yang kedua ada gempa vulkanik, dan yang ketiga ada gempa runtuhan. Yang pertama yaitu gempa tektonik. Gempa tektonik disebabkan adanya kegiatan tektonik lempeng. Gempa bumi ini terjadi di zona batas antar lempeng dan betahan, yaitu sirkum Mediterania termasuk Balkan, Iran, India, dan Indonesia, dan sirkum Pasifik termasuk Jepang, Filipina, Chile, dan Amerika Tengah. Gempa ini sering mengakibatkan perpindahan tanah, sehingga gempa ini disebut gempa dislokasi. Gempa ini memiliki kekuatan yang sangat besar dan sebenarnya meliputi daerah sangat luas, sehingga sering menimbulkan kerusakan atau bencana alam. Dan yang kedua ada gempa vulkanik. Gempa vulkanik adalah gempa yang disebabkan oleh aktivitas gunung api yang bisa terjadi baik sebelum, selama, atau setelah peletusan gunung api. Gempa ini hanya terjadi di daerah gunung api. Jika gunung api akan meletus, timbullah tekanan gas dari dalam sambat kawahnya yang menyebabkan terjadinya getaran yang disebut gempa vulkanis. Dalam banyak peristiwa, gempa bumi ini mendahului terjadinya erupsi gunung api, tetapi lebih sering terjadi dalam waktu bersamaan. Dan yang ketiga ada gempa runtuhan. Gempa runtuhan adalah gempa yang terjadi akibat runtuhan, biasanya terjadi di daerah kapur atau terowongan bawah tanah akibat kegiatan pembangunan. Pada daerah kapur, runtuhan dipengaruhi oleh proses pelaruan. Runtuhan yang besar dapat mengakibatkan getaran kuat dan bersifat lokal. Alat pengukur gempa bumi. Seismograf adalah alat yang digunakan atau dipakai untuk mengukur kuat dan lemahnya suatu gempa bumi. Berdasarkan arah getaran yang diukur, seismograf dibedakan menjadi 2. Yang pertama, seismograf horizontal, yaitu suatu jenis seismograf yang mencatat kekuatan gempa ataupun getaran bumi dengan arah secara horizontal atau mendatar. Yang kedua, seismograf vertikal, yaitu jenis dari seismograf yang mencatat getaran bumi dengan arah secara vertikal. Besaran gempa didasarkan pada amplitudo gelombang tektonik dan dicatat oleh seismograf dengan menggunakan skala Richter. Gempa tektonik merupakan gempa yang terjadi akibat terbenturnya lempengan bumi atau bergesernya lempengan bumi. Hal ini menimbulkan efek pada permukaan bumi yang akhirnya menyebabkan gempa. Proses terjadinya gempa bumi tektonik berawal dari adanya interaksi antar lempeng yang dapat menyebabkan lempengan lain akan masuk atau menyusup ke bawah dan bisa disebut dengan subduksi.
Gempa bumi ataupun getaran akan berubah menjadi semakin besar apabila terdapat sesuatu yang mengganjal. Namun, kemudian ikut menyusup secara tiba-tiba dan mendadak. Hal ini yang terkadang menimbulkan tanah retak dan menelan berbagai gunung, gedung, dan sebagainya. Sekian video presentasi dari kelompok saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.